dari kelompok 5 Pancasila dengan aku Indah yang akan membawakan topik yang sangat penting untuk kita hari ini, yaitu Pancasila sebagai sumber etika politik dan kepemimpinan. Nah, banyak banget nih yang ngomong soal krisis moral dan kepemimpinan di negeri kita. Jadi gimana sih Pancasila bisa jadi sumber etika dan arah dalam berpikir politik serta memimpin? Untuk ngobrol ini, aku nggak sendirian. Ada teman-teman dari kelompok 5 PKN yang akan ikut membahas topik ini. Yang pertama ada Alexa, kemudian Noli Dayani, dan ada Isma. Halo semuanya. Menurut kalian, apa sih makna etika politik kalau dikaitkan sama Pancasila? Menurut aku etika politik itu panduan moral dalam bertindak di dunia politik. Kalau berlandaskan Pancasila, berarti semua keputusan harus mengutamakan nilai kemanusiaan dan keadilan, bukan kepentingan individu. Nah, setuju banget. Menurutku, politik itu seharusnya menjadi sarjana kesejahteraan rakyat, bukan untuk tugas individu. Karena pada sila kelima saja sudah disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, itu seharusnya menjadi arah moralnya politik. Betul, jangan lupa juga sila keempat Pancasila yang ngomongin cara kerja dan dipimpin kewajiban kebiasaan dalam perencanaan perwakilan. Artinya, setiap pemimpin dan politis harus mampu mendengar suara rakyat dan tidak hanya mendengar suara dari partainya sendiri saja. Nah, kalau ngomong soal kepemimpinan, gimana sih menurut kalian ciri pemimpin yang benar-benar Pancasila menurut kalian? Menurutku, pemimpin Pancasila itu bukan sekedar pintar dan tegas, tetapi juga dia tahu cara menyeimbangi dan mengetahui cara pentingnya untuk rakyat dan negara. Iya, dan dia harus punya integritas moral. Seperti sila pertama, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, berarti pemimpin itu harus punya keimanan dan menjunjung nilai spiritual dalam setiap keputusan. Jangan lupa juga sila ketiga persatuan Indonesia. Pemimpin tidak boleh memecah belah lewat perbedaan, tapi harus jadi pemersatu bangsa ini. Wah, keren banget. Jadi bisa dibilang pemimpin Pancasila itu bukan cuma soal jabatan, tapi soal teladan moral ya. Setuju banget. Nah, sekarang kita bahas realitanya. Di era modern ini, banyak banget godaan buat melanggar etika politik. Misalnya hoax, kampanye hitam, korupsi, dan sebagainya. Jadi, gimana sih cara nilai-nilai Pancasila bisa jadi nilai moral? Gitu. Menurutku, semua balik ke pendidikan karakter. Kalau dari awal generasi muda sudah diajarkan nilai Pancasila, mereka akan tumbuh dengan kesadaran moral yang tinggi dan tidak mudah tergoda kekuasaan. Ya, dan media sosial sekarang sangat berpengaruh penting. Misalnya seperti politik digital sekarang sering disalahgunakan untuk menyebar hoax-hoax dan aib. Dan apabila kita mempraktekkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita pasti berpikir kita tidak akan berbuat hal-hal yang menyakiti orang lain melewati kata-kata. Nah, dan yang paling penting, Pancasila harus dihidupkan, bukan sekedar dihafal. Artinya nilai-nilai itu pasti harus jadi bagian dari perilaku kita sehari-hari, terutama bagi pemimpin di masa depan kayak kita yang sekarang ini. Wah, seru banget diskusinya. Jadi kalau bisa aku simpulkan, Pancasila bukan cuma dasar negara, tapi juga sumber etika dan moral dalam berpolitik dan memimpin. Kalau semua orang, terutama pemimpin dari generasi muda, benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila, politik Indonesia bisa jadi lebih baik, bersih, beradab, dan berpihak pada rakyat. Terima kasih buat Alexa, Noli Dayani, dan Isma yang sudah berbagi pandangan keren hari ini. Wah, seru banget diskusinya. Jadi dapat aku simpulkan bahwa Pancasila bukan cuma sebagai dasar negara, tapi juga sebagai sumber etika dan arah moral dalam berpolitik dan memimpin. Kalau semua orang, terutama pemimpin dan generasi muda, benar-benar mendapatkan nilai Pancasila, politik Indonesia bisa jadi lebih bersih, beradab, dan berpihak pada rakyat. Terima kasih buat Alexa, Noli Dayani, dan Isma yang sudah menemani aku hari ini dalam
membahas topik kita. Sama Indah. Ya, sama-sama, semoga obrolan kita pada hari ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh generasi muda ke depan. Ya, semoga obrolan ini jadi penyemangat kita semua. Oke teman-teman pendengar semuanya, sampai jumpa di video kita lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.